Halo bro, Simba Info di sini. Kali ini Simba akan kembali melanjutkan informasi dan juga tutorial kemarin, di mana sebelumnya Simba sudah memberikan info bagaimana cara memilih koin terbaik di Indodax untuk kita melakukan trading harian. Dan di video kali ini Simba akan melanjutkan, yaitu bagaimana cara melakukan trading itu sendiri dengan memasukkan beberapa indikator yang terbilang cukup simpel dan mudah dipahami oleh para pemula sekalipun. Jadi bagi kalian yang belum tahu mengenai bagaimana cara memilih koin di Indodax, bisa menonton video saya sebelumnya atau bisa masuk ke dalam playlist, karena disitu sudah saya kelompokkan tentang tutorial toko kripto, tutorial Hotbit, dan tentunya tutorial dari Indodax juga. Oke, ini saya anggap kalian sudah bisa memilih koin yang bagus ya di Indodax mengikuti tutorial saya sebelumnya. Jadi di sini saya memilih Matic ya untuk melakukan Matic atau Cardano ya, Matic sajalah. Nah, Matic ya, karena di sini volumenya sudah termasuk tinggi dan harganya juga baru 5 digit, dan tentunya grafik dari Matic ini terbilang cukup bagus untuk kita melakukan trading. Jadi klik saja bagian Matic ya, lalu klik pada bagian yang full untuk melihat chartnya. Nah, disinilah perbedaan antara toko kripto, Hotbit, dan juga Indodax. Di Indodax ini kita tidak perlu menggunakan trading view untuk menganalisa pergerakan dari sebuah market. Berbeda dengan toko kripto dan Hotbit, jika kita ingin melakukan analisa yang lebih mendalam, kita harus menggunakan trading view karena tidak ada grafiknya atau tidak ada trading view-nya sendiri seperti yang ada di Indodax. Kalau di Indodax ini sama ya tampilannya seperti di trading view, dia juga sama ada seperti ini, dan untuk indikatornya juga sama lengkapnya. Namun memang lebih banyak di trading view ya jika dibandingkan dengan Indodax, tapi ini sudah cukup membantu kita. Dengan indikator bawaan saja kita sudah bisa mendapatkan profit konsisten jika kita bisa membaca pergerakan market tersebut. Nah, disinilah saya akan mengajari teknik-tekniknya, yaitu khususnya yang simpel-simpel saja dulu ya. Karena walaupun ini simpel, tapi ini bisa digunakan untuk kalangan orang sekalipun, maksudnya kalangan pemula sekalipun ya, ini bisa digunakan. Dan tentunya dengan cara ini selain simpel kita juga bisa mendapatkan profit. Dan langkah pertama kalian kenali dulu, ini merupakan time frame ya, ada 15 menit, 30 menit, 1 host, 2 host, 4 host, atau 4 jam. Jadi di sini kalian nanti bisa memilih jika kalian ingin melakukan trading cepat bisa menggunakan yang 15 menit, 30 menit maupun 1 jam. Dan kalau saya sendiri saya lebih biasa menggunakan 4 jam ya, 4 jam kadang 1 jam. Karena apa? Karena terkadang kan saya banyak kerjaan atau sibuk, jadi saya tidak terlalu bisa mantengin HP terus menerus. Tapi jika kalian memang niat ingin melakukan trade atau yang ingin mendapatkan penghasilan cepat, bisa menggunakan time frame yang 15 menit untuk menganalisanya. Dan nantinya tak bikinin indikator atau tak kasih tahu tutorialnya bagaimana cara menggunakan indikatornya untuk menganalisa. Dan itu nanti tinggal kalian geser sendiri menggunakan time frame berapa, karena ya sama saja tergantung kalian ini ingin main cepat atau ingin main santai. Oke, langkah pertama kalian klik pada bagian indikator ya. Di sini indikator sini kalian klik saja MACD. Kita menggunakan yang simpel saja ya, menggunakan MACD. Lalu klik pada MA saja atau moving average, nanti akan muncul. Nah, ini ada moving average ya. Kalian klik saja 2 kali. Oke, karena kita di sini menggunakan 2 moving average ya. Yang pertama MA9 pertama kita setting menjadi angka 1. Dan warnanya ya, warnanya belum. Karena warnanya agak ini ya, kurang jos. Warnanya kita ganti warna hitam saja biar lebih kelihatan. Lalu ketebalannya kita bikin yang ke nomor 2. Lalu untuk MA9 kita klik lagi, warnanya kita ganti warna kuning saja ya biar agak kelihatan juga. Lalu klik pada bagian yang keduanya. Oke, lalu di sini kita beralih ke time frame yang 1 jam lah, kita coba ya. Kita ke time frame 1 jam. Nah, di sini yang kalian setting ini hanya pada moving average yang pertama ya. Untuk moving average kedua ini tetap di angka 9 ya, ini. Namun yang moving average pertama ini dirubah menjadi angka 1. Lalu kegunaannya apa, Mas? Nah, yang moving average ini adalah sinyal untuk kita melakukan penjualan. Sedangkan MACD atau MACD ini adalah sinyal untuk kita melakukan pembelian.
Jadi pas waktu kalian ingin beli, pastikan untuk melihat sinyal dari si MACD ini ya. Cuman ini biasanya lebih akurat jika digunakan dengan time frame yang 4 jam ya. Lebih akurat dengan time frame 4 jam. Jadi kita menggunakan yang time frame 4 jam saja ya. Karena saya lebih santai sih ya, lebih menggunakannya dengan cara santai, jadi ya lebih cocok menggunakan yang 4 jam. Nah, langkah yang pertama, pastikan jika ingin membeli, lihat pada bagian MACD-nya atau MACD-nya. Garis warna biru apakah sudah bertabrakan dengan garis warna kuning? Misalkan seperti ini. Ini garis warna biru ini sudah melewati atau menembus garis warna kuning, dan di sini merupakan sinyal yang tepat untuk kita melakukan buy atau pembelian ya. Jadi di sini kita bisa membeli. Nah, lalu untuk sinyal dari MACD moving average. Nah, jika garis warna hitam si MA1 ini menerobos garis warna kuning MA9. Nah, misalkan seperti ini. Ini waktunya kita melakukan sell atau penjualan ya. Jadi kita lihat di sini. Loh, Mas, ini kok gelap. Nah, kita ganti saja candlesticknya menjadi line. Nah, di sini kita lihat ada potongan ya di sini. Oke, nah jadi di sini merupakan waktu yang tepat untuk kita melakukan penjualan. Nah, begitupun sebaliknya, coba kita tarik ke sini. Nah, ini merupakan sinyal untuk kita melakukan pembelian, dan ini sinyal untuk melakukan penjualan. Misalkan kita jual di sini ya tidak masalah ya, dia sudah menembusnya, tapi kita juga bisa mendapatkan profit. Dan kita jual di sini kita juga bisa mendapatkan profit. Lalu kita tarik lagi ini agar bisa lebih jelas lagi ya untuk kita melakukan trade-nya di sini. Nah, di sini bentar. Agak susah, coy. Oke, mana lagi ya? Ini sideways sih. Ini pergerakannya sideways ya. Jadi kita kurang bisa mengin lagi. Oke, untuk kesini ini nggak cocok untuk kita melakukan trade ya. Jadi hanya yang tahap pertama, yang terakhir tadi yang cocok untuk melakukan trade. Nah, di area depan sini yang cocok untuk kita melakukan trading ya, untuk pergerakannya. Coba kita cari lagi di sini, misalkan kita, nah ini loh yang saya maksud. Nah, pergerakan yang seperti ini adalah pergerakan yang cocok untuk kita melakukan trade. Tapi jika pergerakannya yang sudah seperti ini atau yang datar seperti ini nggak cocok ya untuk kita melakukan trading. Ini pergerakannya terlalu datar, jadi tidak tepat untuk kita melakukan trade. Jadi pastikan untuk mencari yang pergerakannya itu bagus ya. Misalkan lagi di sini kita contoh si Shiba, ini ketemu nggak coba? Nah, si Shiba ini kurang cocok juga untuk kita melakukan trading harian ya. Yang sebelah sini cocok, karena yang sebelah sini. Nah, kalau yang sebelah sini pergerakannya cocok, tapi untuk yang arah-arah ke sini ini sideways ya. Sideways, jadi ini pergerakannya nggak apa ya, nggak inilah, susah lah untuk kita melakukan trade di sini. Tapi jika kita melihat ininya, dia juga sama juga ya. Oke, nah ini merupakan waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelian ya. Kita lihat dari sini, karena dia ada pemisahan. Nah, lalu saat ini si candlestick warna biru ini sudah mulai melengkung ke bawah, pastikan lihat dulu area dari moving average, apakah dia sudah menembus apa belum. Jika sudah menembus, berarti waktunya kita untuk melakukan buy melakukan sell atau penjualan. Jadi hanya sesimpel itu saja untuk kita melakukan trading ya di aplikasi Indodax. Dan ini sangat simpel sekali. Yang jelas kalian harus pandai-pandai memilih grafik yang pergerakannya naik turunnya itu cepat ya. Jangan memilih yang agak lama. Misalkan kita di sini pilih Phantom. Coba kita lihat Phantom pergerakannya seperti apa. Oke, kita mundur saja ke time frame yang 1 hours. Oke, sama saja ini nggak cocok untuk kita melakukan trade ya, karena sideways atau nggak enak lah, nggak cocok. Jadi kalian harus pilih-pilih dulu ya token ataupun koin yang ingin kalian tradingkan. Jadi jangan asal nyomot koin saja jika kalian tidak ingin rugi. Nah, ini kita kasih contoh ya di time frame 4 hours, kita masukkan ke line. Nah, ini adalah waktu yang tepat ya.
Nah, di sini jika kita melihat sinyal dari MACD, ini merupakan sinyal untuk kita melakukan buy, melakukan pembelian. Nah, lalu kan di sini melebar. Misalkan di sini sudah tumbuh, tapi kan di sini masih melebar, ini berarti harganya masih mau naik ya. Nah, tapi jika dia sudah melakukan penerabusan seperti ini dan candlestick lagi. Garis warna biru dari MACD ini sudah mulai melengkung ya, sudah mulai melengkung turun. Dan di sini sudah melakukan potongan, biasanya duluan yang atas ini motong, baru sini baru motong. Makanya dari itu sinyal dari MACD ini berguna untuk kita melakukan pembelian penjualan, dan sinyal yang dari MACD ini untuk melakukan pembelian. Jadi misalkan di sini sudah motong, biasanya di sini belum motong. Nah, pas waktu ini sudah agak turun, baru di sini mulai ada pemotongan. Oke, jadi saat pembelian kita lihat dari MACD, saat penjualan kita lihat dari moving average. Dia sudah pemotongan seperti ini, pastikan kalian menjualnya karena harga otomatis akan mengalami penurunan. Nah, ini terbukti ya, harganya mengalami penurunan. Nah, oke, mungkin ini saja dulu informasi dari Simbah mengenai cara melakukan trading di Indodax ya. Dan pastikan untuk kalian memahami atau mencari grafik-grafik yang memang cocok untuk kita melakukan trade. Dan pastinya disclaimer bahwa bermain di kripto ini sangat beresiko tinggi, jadi pastikan kalian tahu dulu ya, atau cari tahu dulu ilmunya agar tidak menyesal saat nantinya ingin bermain trading atau bermain di pasar kripto. Next, di video berikutnya Simbah akan memberikan informasi-informasi dan tutorial lainnya yang tentunya bermanfaat buat kalian. Salam dari saya, Simbah Info.